Tapi kalau kemudian kola benci, nah membenci itu konotasinya buruk, ya konotasinya buruk, maka ya tidak sepantasnya. Ya kemudian untuk seorang yang betapa Allah Subhanahu wa taala berikan curahan rahmat dan keberkahan yang luar biasa sebagai sebaik-baik manusia. Nah, untuk disandingkan kata mu yang kembali kepada Muhammad dengan kata qala benci. Enggak. Ya karena hapus ya kamus kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah hapus ya kata ka dari kata qala, enggak ada itu. Ya makanya ya kalau kata wada'a itu konotasinya masih positif maka disebutkan mu yang kembali kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau qala itu konotasinya negatif maka tidak pernah disebut mu yang kembalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang lain wama qala. Ya wama qala tapi tidak ada objeknya. Yang tadi berarti hadzful ma'mul yufidul umum. Penghapusan objek itu berfaedah pada sesuatu yang lebih umum. Nah, berarti memang Allah tidak pernah meninggalkanmu Muhammad. Dan Allah pun tidak pernah membenci semua yang berkaitan dengan dirimu. Ya, makanya tidak disebutkan khusus kamu, berarti semua yang berkaitan dengan Nabi Allah tidak pernah membenci. Ya, berarti kita kalau tidak ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti kita ikuti. Ya, kita teladani ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seakan Rabbmu itu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak membencimu dan membenci umatmu. Selama ya umatmu itu tadi mengikuti sunnah-sunnahmu yang menjadikan dirimu sebagai ya teladanmu. Dan ini lagi-lagi busyra ya bagi kita ya juga bagi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ya sangat perhatian kepada umatnya. Ya, maka menjelang wafatnya saja masih memikirkan umatnya, ummati, ya dan nanti di pembahasan tentang wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya kata fatarda sampai kamu ridho itu apa sih yang menjadikan Nabi ridho itu? Ya, itu kan nanti ada sebuah riwayat yang kalau dalam tafsir Al-Munir itu dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhaili, yang beliau mengatakan ya selama masih ada umatku yang masuk neraka ya maka aku tidak ridho itu loh ya. Makanya selama kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan syafaat beliau insya Allah ya kita semua akan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam surganya. Ya walaupun seandainya pun ya ada sebagian yang masuk neraka, tapi ya selama masih menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka ya semuanya akan dimasukkan ke dalam surga pada akhirnya. Ya dan kita tahu dalam sebuah hadis dikatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu illa ana wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan setiap Nabi itu punya da'watun mustajabah, punya doa yang mustajab. Namun setiap Nabi itu sudah bersegera menggunakan dakwahnya itu, menggunakan doanya itu. Illa ana, kata Nabi, kecuali saya. Ya kecuali saya. Sesungguhnya saya menyimpan doaku itu untuk apa? Ya syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sebagai syafaat ya untuk umatku pada hari kiamat. Makanya seakan ini busyra ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu tidak pernah meninggalkan beliau dan Allah tidak pernah membenci bukan hanya beliau ya tapi umat beliau dan semua yang mengikuti ajaran beliau. Ya sebuah busyra yang luar biasa. Sehingga ya di surat Ad-Duha ini ya lagi-lagi sentuhan yang bisa kita munculkan ya untuk anak-anak kita
Ya pertama memang betapa Allah Subhanahu wa taala itu ya begitu baik kepada hamba-hambanya, ya termasuk kepada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada umatnya. Ya juga tadi kalau kemudian kita kaitkan Nabi Musa ya dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka ada iman kepada para nabi di sini. Ya juga kemudian kisah itu dimunculkan dalam Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu merupakan ya kitab suci yang Allah turunkan. Ini juga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini yang kemudian perlu dimunculkan, ya karena kalau kemudian bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala hadir ya bersama para nabinya, ya dan kita pun bisa ya selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita meneladani ya nabi kita, yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bukan sekedar kemudian ya menjadi sebuah beban tersendiri bagi kita, bukan. Ya tapi justru dengan meneladani beliau, ya justru dengan cara itu kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita pun kemudian tidak akan pernah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang dahulu Allah berikan kepada nabi kita pun berharap yang demikian ya juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya juga pelajaran bagaimana seorang yang berhati sangat lapang. Ya, selapang nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ternyata omongan-omongan para musyrikin Quraisy yaitu terus kemudian digulirkan, diucapkan terus-menerus, ya ternyata berpengaruh juga kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ya temanya bukan menunjukkan beliau adalah seorang yang lemah, bukan. Ya beliau adalah seorang yang sangat kokoh, ya namun sekokoh itu namanya manusia. Ya ketika terus ya dihujani dengan statement-statement yang menyudutkan, itu juga bisa berpengaruh pada psikologi dan mental beliau. Nah, apalagi dengan manusia hari ini. Makanya ini menjadi pelajaran juga. Ya berarti ini menjadi pelajaran juga. Makanya sekuat itu nabi kita ternyata juga berpengaruh. Ya maka kalau kemudian ya terjadi yang demikian, memang ya perlu di counter ya agar kemudian tidak menjadi sesuatu yang berpengaruh buruk ya kepada kaum muslimin. Nah, kemudian kita lihat ternyata ketika omongan-omongan mereka itu terus dimunculkan, dan dengan sekali turun wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka seakan semua omongan mereka itu lenyap ya tanpa sisa. Ya kenapa? Karena dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan menjadi obat yang luar biasa untuk menghilangkan ya semua penyakit yang dimunculkan oleh para musuh Islam. Ya maka kita tahu surat Ad-Duha ini ya surat yang ke-11 tadi ya berdasarkan urutan turun, maka tidak banyak ya surat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya namun dengan turunnya Ad-Duha ini menjadi penghilang semua hal-hal yang menyempitkan dada beliau. Nah, maka kalau kita hari ini ya dengan hujaman serangan musuh yang begitu luar biasa, maka kita punya Al-Qur'an. Ya dengan Al-Qur'an ini ya kita dekat dengan Allah, kita tersambung dengan Allah, kita merasa kita dibersamai oleh Allah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Nah, harusnya sumber kekuatan kita itu ya adanya di Al-Qur'an itu sebagai ya sebuah kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita untuk menguatkan kita di ya tengah gempuran serangan musuh yang begitu luar biasa untuk ya menjelek-jelekan dan untuk mengecilkan, mengkerdilkan ya umat Islam ini. Ya dan dengan itu Nabi Muhammad SAW menjadi kuat kembali, dan nanti setelahnya kemudian pembahasan-pembahasan yang itu ya menguatkan beliau yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya.